Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang materi matematika, operasi hitung jumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya, oke kita mulai. Ya, apa kabar kalian anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sebelum belajar, anak-anak mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, Bapak harap kalian masih tetap semangat ya, tetap semangat, tetap ceria dalam belajar. Walaupun belum bisa belajar secara tatap muka, masih secara daring, tetapi itu mudah-mudahan tidak mengurangi atau menyurutkan keinginanmu untuk tetap belajar ya, untuk tetap menuntut ilmu. Oke, langsung saja kita pada materi pelajarannya, yaitu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kalian belajar materi ini? Apa saja materi yang akan dipelajari? Oke, yang pertama tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengoperasikan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat mengoperasikan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengoperasikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Oke ya, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ada yang pertama yaitu jika tanda sama. Ya, ini bagaimana cara mudah menghitung pengurangan dan penjumlahan pada bilangan bulat, yaitu yang pertama jika tandanya sama. Yang kedua jika tandanya beda. Maksudnya gimana? Oke, kita bahas satu-satu ya. Satu-satu. Maksudnya gimana jika tandanya sama? Nah, jika tandanya sama, maka langkah mengerjakannya yang pertama, bilangan-bilangannya dan jadi bilangan-bilangannya itu dijumlahkan. Kalau ada dua bilangan ya dua bilangan itu dijumlahkan, kalau ada tiga bilangan ya ketiga bilangan itu dijumlahkan dan seterusnya. Langkah kedua, hasil penjumlahannya diberi tanda. Jika positif maka tanda positifnya tidak perlu ditulis ya, kalau negatif baru tulis tanda negatif yaitu min. Oke, kita langsung ke contoh penjumlahan. Contoh jika tandanya sama ya. Contohnya yang pertama ya, ini sama-sama tandanya negatif, ini juga negatif. Karena tandanya sama maka langsung dijumlahkan bilangannya 8 tambah 7, karena ini hanya ada dua bilangan ya, tinggal menjumlahkan kedua bilangan tersebut. 8 tambah 7 sama dengan 15. Langkah pertama menjumlahkan. Langkah kedua tinggal memberi tanda, karena tandanya negatif maka dikasih tanda negatif, selesai ya. Itu caranya anak-anak ya. Contoh yang kedua, nah ini karena tandanya sama positif, kalau di depan tanda positif itu tidak perlu ditulis, artinya kalau tidak tulis itu berarti sama-sama positif ya. 24 karena tandanya sama ditambahkan 24 tambah 15 sama dengan 39, karena tandanya positif maka tidak perlu ditulis ya. Lanjut yang ketiga. Untuk ketiga ya,
Ini sama tandanya negatif, negatif karena tandanya sama. Ingat ya, kalau tandanya sama, yaitu bilangan itu hanya dijumlahkan saja, ya. Langsung dijumlahkan kalau tandanya sama. Langkah pertama, jika tandanya sama, maka angka-angkanya dijumlah. 59 ditambah 27 sama dengan 86. Untuk yang langkah kedua, ya tinggal nulis tandanya ini. Tandanya sama itu adalah tanda negatif, tinggal nulis negatif. Selesai. Oke, sekarang contoh yang keempat, yaitu bagaimana kalau ada soal, ada dua tanda yang berjejer. Ini ada positif, ada negatif. Nah, ini tidak bisa langsung dijumlahkan anak-anak ya. Ini langkahnya harus dikalikan dulu. Tanda ini harus dikalikan dulu, positif kali negatif. Nah, bagi kalian yang lupa, bisa lihat tabel berikut ini ya. Ini ada operasi hitung perkalian dan pembagian. Kita bahas untuk yang perkalian dulu ya. Plus kali plus atau penjumlahan kali penjumlahan ya. Tanda plus kali plus sama dengan plus. Atau positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Kalau tandanya sama, maka hasilnya sama. Jadi cara untuk mengingatnya yaitu tinggal lihat saja. Cara mudah untuk menghafalkannya yang kalian tinggal mengingat saja kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya beda hasilnya negatif. Ya, ini tandanya sama positif, positif maka hasilnya positif. Negatif, negatif sama dengan positif. Nah, kalau tandanya beda maka hasilnya negatif. Positif dan negatif kan sama dengan negatif. Negatif kali positif negatif. Nah, sekarang kalian lihat untuk operasi hitung pembagian. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Artinya operasi ini berlaku untuk operasi hitung perkalian dan pembagian. Sekarang kita kembali ke soal. Ini ada positif, negatif. Tandanya beda. Kalau tanda beda yaitu adalah negatif ya. Kalau sudah seperti gini, ini bisa dijumlahkan karena tandanya sama maka tinggal jumlahkan saja. 10 tambah 7, 17. Tinggal ngasih tandanya. Kalau negatif ya tulis negatif. Selesai ya. Nah, kita lihat soal contoh yang kelima ya. Contoh kelima yaitu ini ada juga tanda yang sama seperti tadi ya. Negatif, negatif. Maka harus dikalikan karena untuk mengingatnya tadi karena tandanya sama maka positif. Ya, coba kita lihat kalau sama positif ya. Nah, 20, 50. Nah, oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya yaitu ini kalau jika tandanya beda. Bagaimana? Kalau tadi tandanya sama, sekarang kalau tandanya beda bagaimana? Langkah mengerjakannya yaitu yang pertama, bilangan atau angka yang besar dikurangi dengan bilangan angka yang kecil. Yang kedua, hasil pengurangan diberi tanda sesuai tanda yang ada pada bilangan. Ya, hasil pengurangannya diberi tanda sesuai tanda yang ada pada bilangan. Oke, jika tandanya beda, bagaimana? Kalau tadi tandanya sama, sekarang jika tandanya beda, langkah mengerjakannya yang pertama yaitu bilangan atau angka yang besar dikurangi dengan bilangan atau angka yang kecil. Jadi angka yang besar dikurangi yang kecil. Langkah pertama ya. Jadi untuk tandanya tidak dihiraukan dulu, tinggal lihat angkanya yang besar dikurangi yang kecil. Langkah pertama. Langkah kedua, baru hasil pengurangannya hasilnya itu baru lihat tanda sesuai tanda angka yang besar. Kalau angka yang besar positif, maka hasilnya positif, tapi tidak usah terus kalau positif ya. Kalau angka yang besar negatif, maka tinggal nambahin
negatif atau min. Sekarang coba kita lihat contohnya ya. Contoh dalam soalnya. Nah, contohnya yang pertama, nah ini tandanya beda ya. Kalau tandanya beda, maka langkah pertama yaitu angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Berarti 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Saya langkah pertama. Sekarang langkah kedua, tinggal ngasih tanda. Kamu lihat tanda yang angka yang besar ini apa ini 8, tandanya apa ini? Negatif kan ya. Tinggal nambahin. Udah selesai. Sekarang contoh soal kedua. Nah ini kalau tidak ada tandanya ini berarti positif. Nah, tandanya beda, tinggal kurangkan saja 24 dikurangi 15, 9. Angka yang besar tandanya positif, karena positif tidak perlu ditulis. Sekarang next, contoh yang ketiga. Langkah pertama lihat dulu tandanya. Oh tandanya beda, berarti dikurangi. Angka yang besar kurangi yang kecil, berarti 100 kurangi 54. 100 kurangi 54 sama dengan 46. Sekarang tinggal ngasih tanda. Lihat angka yang besar, tandanya apa? Positif. Karena positif tidak perlu ditulis. Next, lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat ya. Nah, seperti tadi, bagaimana kalau ada tanda yang beda, dua tanda yang berjejer. Nah, langkahnya yaitu harus dikalikan dulu. Berarti negatif kali negatif. Karena tandanya sama, maka hasilnya masih ingat positif ya. Coba cek tabel, tandanya sama, hasilnya positif ya. Nah, sekarang tinggal kamu lihat ini, tandanya beda ya, min plus. Maka angka yang besar kurangi 10 kurangi 7 sama dengan 3. Untuk memberi tanda, tinggal lihat angka yang besar tandanya apa ini? Negatif, berarti tulis negatif. Oke, next. Oke ya, contoh yang kelima. Nah, ini ada juga yang berjejer ya. Kalau berjejer ini langkahnya harus dikalikan dulu, positif kali negatif. Nah, untuk menghafalkan tadi, untuk cara menghafalkannya gimana? Kalau tinggal lihat tandanya sama atau beda gitu aja kan ya. Karena tandanya beda, maka hasilnya negatif. Coba cek, tandanya beda, hasilnya negatif. Oke. Sekarang ini tandanya beda, ini positif negatif, maka cara mengerjakannya angka yang besar kurangi yang kecil. 50 kurangi 30 dengan 20. Nah, sekarang tinggal ngasih tanda. Dilihat angka yang besar tandanya apa? Ini angka 50 tandanya apa ini? Negatif, berarti tinggal tulis negatif. Nah, gitu aja selesai ya. Nah, udah anak-anak saya rasa sementara itu aja pembelajaran dari Bapak ya. Dipahami pelan-pelan, kalau nggak ngerti bisa tanya lewat WA bisa, atau lewat tapi lebih mudahnya lewat WA saja ya. Oke, anak-anak tetap jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan. Oke, selamat belajar, selamat mencari ilmu, tetap semangat, tetap ceria dalam mencari ilmu, dan jangan putus asa ya. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa anak-anak pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.